Sebuah dawai dengan panjang pi diikat kedua ujungnya dan diberi simpangan awal fx. Oke, berarti IC nya itu pertama ketika u x, 0 sama dengan fx, beroscilasi di mana posisi simpangan suatu titik pada dawai dapat dinyatakan sebagai ux, t. Tentukan persamaan untuk ux, t jika kecepatan awal ramah dengan kecepatan awal. Berarti kalau ini adalah simpangan, berarti kecepatan awalnya adalah turunan u terhadap t ketika t sama dengan 0 terus sama dengan 0. Oke, kita dapat sini IC. Kedua, kita nyari boundary condition C. Oke, kita tahu bahwa kedua ujungnya diikat, berarti ketika u x sama dengan 0, t itu sama dengan 0, dan ketika di ujung yang lainnya berarti kan panjangnya pi, berarti di ujung pi, t itu sama dengan 0. Oke. Simpangan rumus getaran persamaan ya getaran gelombang itu persamanya adalah d2u per dt kuadrat sama dengan c kuadrat, karena satu dimensi berarti tinggal d2u per dx kuadrat. Oke. Nah, kita cari persamaan ux, t ini sama dengan apa? Nah, pertama seperti biasa kita nulis persamaan pemisahan variabelnya. Oke, pemisahan variabel. Nah, kan bisa gua anggap kalau ux, t itu sama dengan ya suatu fungsi fx dikali suatu fungsi gt. Nah, terus kita nyari du per d2u per dx kuadrat biar nanti kita bisa substitusi ke persamaan PDP nya khusus lagi. Persamaan PDP nya tuh d2u per t kuadrat sama dengan c kuadrat do2x do2u per x kuadrat. Nanti kita substitusi dengan ini. Jadi kalau ada 2u per dx kuadrat itu g nya konstan, dianggap konstan, berarti turunan terhadap x nya dianggap konstan, berarti ini d2f per dx kuadrat. Kedua, cari d2u per dt kuadrat sama dengan f d2g per dt kuadrat. Oke, substitusi ke sini. Jadinya f d2g per dt kuadrat sama dengan c kuadrat g d2f per dx kuadrat. Kedua ruas gua kali dengan seper c kuadrat g kuadrat f g kuadrat gf, maka jadinya ke sini jadinya seper c kuadrat g d2g per dt kuadrat sama dengan seper f d2f per dx kuadrat. Nah, biar suku ini, suku sebelah kiri dan suku sebelah kanan itu sama, itu berarti kan suku sebelah sini itu harus suatu kita samakan dengan suatu konstanta, di mana konstanta itu suatu konstanta min k kuadrat, di mana k kuadrat lebih dari 0. Ini baru ya, maksudnya sisi sebelah sini terus akan sama dengan sisi sebelah ini. Kalau emang nilai sisi ini itu ya sama dengan nilai sisi ini, jadi kan sama dengan kita anggap aja suatu konstanta k. Oke. Nah,
Oke, sekarang kita cari f nya dulu deh ya biar gampang. Oke, berarti seper f itu sama dengan d2f per dx kuadrat sama dengan min k kuadrat. Pindah ruas f nya jadinya d2f per dx kuadrat sama dengan min fk kuadrat, sehingga d2f per dx kuadrat plus fk kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian persamaan ini bersama dua ini akan menghasilkan fx sama dengan berapa nih, a sin kx plus b cos kx. Oke, kita masukin BC1 tadi, BC1 mana? Nah, boundary condition 1 itu katanya ketika U nya sama dengan 0, U nya sama dengan pi, X nya sama dengan pi sama dengan 0. Oke, berarti kita masukin BC1 bahwa U X nya 0, T itu sama dengan 0, berarti kan F 0 kali GT sama dengan 0. Nah, GT berarti kan kalau dikali itu sama 0, berarti salah satu dari ini harus 0, dan karena ini bukan steady state berarti lagi pula oke, ini bukan steady state, maka GT itu nilainya enggak konstan, berarti bervariasi. Maka kalau misalnya ini sama dengan 0, berarti kan untuk setiap T kan nilainya 0. Nah, berarti kan tadi kan kita anggap ini tidak steady state, berarti ini bervariasi, berarti tidak konstan kan untuk semua T. Nah, berarti tidak bersama 0, maka ini harus sama dengan 0. Nah, F0 sama dengan 0 berarti kalau kita lihat sini A sin 0 0, berarti base cos 0 itu B, berarti kita dapat B sama 0, maka Fx A kali sin Kx. Oke. Terus dengan masukin BC2 kita tahu bahwa kita akan dapat nanti pi, T itu sama dengan 0, berarti F pi dikali GT sama dengan 0. Ini nggak boleh sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0, berarti F pi itu sama dengan A sin Kpi sama dengan 0. Nah, berarti kan antara A dan sin Kpi nilainya harus 0 kan, antara keduanya A sama 0 atau sin K sama 0. Nah, tapi kalau A nya sama 0 kan berarti fungsinya, fungsi X kan nggak ada angkanya kan, atau nggak ada apa yang ada persamaannya, alias fx nya ya 0, berarti kan ini nggak boleh sama 0 karena ini merupakan fungsi X, berarti sin yang harus sama 0. Nah, sin Kp sama dengan 0, kita tahu bahwa fungsi trigonometri itu fungsi yang periodik, berarti berulang. Nah, nilai berapakah, nilai sin berapakah, atau pada keadaan apakah nilai sin itu selalu 0. Oke. Ya, pada keadaan sin kelipatan bulat dari pi. Oke. Jadi n itu dengan 1 2 3 itu, jadi pi 2pi 3pi itu akan menghasilkan selalu 0 untuk sin. Jadi ini bisa kita coret Kpi sama dengan np, maka dapat K sama dengan n. Jadi rumus fx kita sama dengan A sin Kx, dimana K nya n, berarti fx sama dengan A sin nx. Oke, untuk fx clear ya. Oke, dapat. Sekarang kita nyari GT. Nah, GT berarti kan D2 seper C kuadrat G D2G per DT kuadrat itu kan sama dengan, nah tadi kan seper F bla 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 dan sama dengan min K kuadrat, berarti kan ini juga sama dengan min K kuadrat, sehingga kalau gue pindah ruas C kuadrat G nya, jadinya kan dapatnya dapat DG per DT kuadrat
sama dengan C kuadrat K kuadrat min G G nya aja besar G. Nah gue misalkan ya misalnya lambda kuadrat itu sama dengan C kuadrat K kuadrat, sehingga D kuadrat G per DT kuadrat sama dengan lambda kuadrat G. Gue pindah ruas jadinya D kuadrat G per DT kuadrat plus lambda kuadrat G sama dengan 0. Dengan solusi persamaan diferensial order 2 ini akan menghasilkan dalam fungsi T, berarti tadi udah A ya, berarti ini anggap aja misalnya M sin, tadi udah sin, berarti ini sin lambda T plus N cos lambda T. Oke. Untuk ini, untuk GT ntar aja kita masukin itunya boundary condition. Boundary condition untuk GT nggak ada ya, berarti nanti initial condition. Nah tapi untuk initial condition kita harus gabung U nya sekarang, berarti dalam X, T itu sama dengan Fx kali GT. Kita tahu bahwa tadi Fx nya kita temu berapa, kita nemu A sin nx dikali ini M sin lambda T plus N cos lambda T. Nah kita tahu kan bahwa kalau misalnya N nya beda kan berarti nilai U nya beda, sehingga kita kalau misalnya mencari mungkin dari N dari 1 sampai sekian kan kita harus menjumlahkan semua nilai UT kan. Nah berarti itu dinamakan tuh prinsip superposisi. Jadi karena nilai UX itu bervariasi dari N sama 1 sampai T hingga itu kan bervariasi, maka kita harus menjumlahkan semua nilai U nya dari N sama 1 sampai N sama dengan ya M, atau N sampai ya N nya sekian lah. Oke. Jadi UX, T itu harus jumlah dari sigma N sama dengan 1 sampai M A sin nx, sini M sin lambda T plus N cos lambda T. Terus sempit nih, berarti pindah tempat. Kita tulis lagi UX, T itu sama dengan X Tn sama dengan 1 M A sin nx dikali M sin lambda T plus N cos lambda T. Nah baru sekarang kita masuk initial conditionnya. Pertama dalam U X, 0 itu sama dengan Fx. Oke, berarti Fx ketika T nya sama 0 berarti kan ini habis, yang sin habis, yang cos tinggal N, berarti kan ini sama dengan sigma N sama dengan 1 kali M A sin nx dikali N. Oke. Nah misalkan A sama N itu gua anggap jadi gamma misalnya. Oke, jadinya kan Fx sama dengan sigma N 1 M gamma kali sin nx. Nah menggunakan teorema Dirac-Fourier berarti kan kita bisa mengetahui lambdanya adalah per L integral. Oke, ini karena ini L nya pi ya, karena kan ini bentuk, kan kita tahu bentuknya itu kalau de Fourier kan Fx sama dengan sigma N 1 sampai M misalnya suatu konstanta AN
ini sin pnx per L. Nah dimana ini nggak ada P nya, berarti kan L itu kan otomatis P, biar hilang kan, biar jadi NX. Nah sehingga nilai ini harusnya seper P. Oke, hapus dulu deh. Aduh susahnya. Ini P, dari min P sampai P, berarti ini fx dikali sin nx dx. Oke, kemudian ini kita untuk nyari lambda, kemudian kita masukkan initial condition yang kedua. Initial condition yang kedua itu, yang kedua adalah turunan u atau kecepatan pada saat t sama dengan 0, atau kecepatan mula-mula itu sama dengan 0, sehingga turunan u berarti kan fungsi u nya apa tadi? Fungsi u nya adalah m sin, berarti kalau diturunin ini gue copy aja deh ya. Oke, copy. Nah ini paste. Wow, beda banget, kecilin. Oke. Nah kalau ini gue turunin berarti kan jadinya sigma a sin nx kan konstan ya, jadi turun, ini turunin jadinya m lambda s lambda lambda cos lambda t plus min n lambda kali sin lambda t. Nah ini sama dengan 0 kalau t nya sama dengan 0. Oke, berarti kita cemplungin ke sini dan ke sini, ini habis, ini tinggal m lambda a, berarti kan sigma a kali sin nx kali m kali lambda sama dengan 0, sehingga wait a minute, ini cos, ini sin 0 0, min 0 berarti m, berarti kan kita tahu bahwa apa yang 0 di sini, ini enggak 0, ini enggak 0, dan ini m lambda enggak 0. Wait. Dan salah di mana? Oke, turunan nx m, oh gini. Ini gua masukin dulu kali ya enaknya. Oke, ini n tes 0 masuk sini, n cc. Wah, pusing gua. N sin pnx lambda sin nx, ketemu lambdanya, terus kalau gue masukin tadi lambda itu apa kalian ya, berarti masuk lambda. Oke, gimana sama dengan 0, kalau gue cantumin sini cos ini 1 kan bener ya, 1 lambda m. Oke, ntar gue pause dulu. Oke, gue tahu sekarang. Jadi ini terus ya, ini kan ini enggak 0, lambda enggak 0, berarti kan m nya 0 ya. So ini harusnya m, dan m lambdanya enggak 0, m nya 0, berarti sehingga konstanta m nya 0, berarti kan suku sin nya kan nggak ada kan. Nah oke, jadi bisa kita tulis ux, t sama dengan sigma m sama 1 sampai m terus a
sin nx dikali n cos lambda t. Nah, dimana A sama N itu bisa gue gabung jadi gamma. Ini gue tulisnya gini aja ya, jadinya gamma dikali sin nx cos lambda t, dimana gamma bisa dicari dengan integral seperti min pi sampai pi fx sin nx dx, dan dan lambda sama dengan c kuadrat c kali k. Segini jadinya hasilnya. Sip.